Sup? Banyak motivator, guru, orang bijak, atau teman dekat kalian yang sering berkata, untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, entah itu menjadi orang kaya, mendapatkan badan yang six-pack, atau mempunyai istri yang cantik walaupun wajah yang pas-pasan, adalah dengan membuat goal yang spesifik atau tujuan yang spesifik. Nah, membuat goal is okay, tetapi ada hal lain yang harus kalian fokuskan daripada fokus membuat goals. Here's why. But first, let me tell you about my story. Beberapa tahun ke belakang, gua dan teman dekat gua selalu membuat goals pada awal tahun. And I get pumped for New Year spirit. Gua membuat goals untuk mendapatkan uang sekian. Gua ingin mempunyai badan yang keren. Gua ingin mempunyai bisnis. Gua ingin menjadi bla 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 bla. Gua sukses dalam beberapa goals, tetapi gua lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Dan gua pikir, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada hal yang salah dalam cara gua membuat goal? Apa yang terjadi? Apa yang harus gua lakukan? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Pada akhirnya gue mendapatkan pencerahan setelah membaca buku dan artikel bahwa hasil yang gue dapatkan dari membuat goal mempunyai pengaruh yang kecil terhadap hasil yang gue inginkan. Atau goal itu mempunyai hubungan yang kecil terhadap hasil yang gue inginkan. Get it? Gue kasih contoh. Jika kalian ingin menurunkan berat badan, tapi kalian tidak menjaga makanan kalian, apakah tujuan kalian akan tercapai? Nah, makanya goal mempunyai hubungan yang kecil terhadap hasil yang kita inginkan. Jadi apa yang salah dengan membuat goals dan mengejar goals tersebut? Gue percaya kalian harus membuat goals, karena goals itu memastikan kalian berada di track yang benar. Tetapi jangan terlalu fokus dengan goals tersebut, karena disitulah masalah akan muncul. Ketika kalian menghabiskan banyak waktu memikirkan goals tersebut, lebih baik fokuslah kepada proses atau sistem yang membawa kepada goals tersebut. Dan hampir semua goals yang gue dapatkan adalah dengan membuat sistem yang gue lakukan setiap harinya. Jika kalian melakukannya setiap hari, itu adalah sistem. Jika kalian menunggu mencapainya di masa depan, itu adalah goals. Jika kalian ingin turun berat badan 5 kg, itu adalah goal. Sistemnya adalah menjaga makanan kalian atau mengurangi gula dalam diet kalian. Jika kalian seorang entrepreneur, mungkin goals kalian mempunyai perusahaan yang besar, dan sistemnya adalah bagaimana memperkerjakan karyawan, menjalankan marketing, dan tes produk. Yang jadi pertanyaannya adalah, jika kalian mengabaikan goals kalian, tetapi tetap menjalankan sistem yang kalian buat, apakah kalian akan mencapai tujuan kalian? I bet you would. Jika kalian mengabaikan goals kalian untuk turun berat badan 5 kg, tetapi kalian tetap menjaga makanan kalian setiap harinya, apakah kalian akan mencapai goals tersebut? Your answer. Dan ada beberapa masalah untuk mencapai goals atau tujuan. 1. Goals membatasi kebahagiaan, yaitu ketika gue mencapai tujuan gue, maka gue akan bahagia. Jika gue jadi kaya, maka gue akan bahagia. Jika gue mendapatkan dia, maka gue akan bahagia. Gue selalu terperangkap dengan hal seperti ini. Gue sering menahan kebahagiaan gue sampai gue mencapai tujuan tersebut. Ini tidak masuk akal untuk membatasi kebahagiaan kepada satu keadaan, ketika banyak jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jika kalian fokus kepada sistem daripada suatu produk, kalian tidak perlu menahan kebahagiaan itu untuk terjadi. 2. Membuat goal biasanya bentuk dari sebuah procrastination. Gue benar-benar mengalami hal ini. Membuat goal adalah hal yang mengasihkan. Membayangkan semuanya akan terjadi, tetapi dengan melakukan hal ini, membuat hal ini tidak menyenangkan untuk dilakukan. Kalian hanya membuat rasa lega bahwa kalian menyelesaikan sesuatu, padahal masih ada hal yang lebih penting yang bisa kalian lakukan. 3. Winners and losers mempunyai goals yang sama. Coba bayangkan, semua orang yang mengikuti lomba maraton
mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan medali emas pada suatu olimpiade. Coba pikirkan lagi, mana ada orang yang menginginkan di peringkat terakhir dan tidak mendapatkan apa-apa. Mereka semua punya tujuan yang sama. Tetapi mengapa hasil yang mereka dapatkan berbeda? Perbedaannya terjadi ketika mereka menerapkan sistem lebih baik atau perubahan kecil secara terus-menerus sampai di mana mereka mencapai hasil yang berbeda. 4. Goals bertentangan dengan perkembangan untuk jangka panjang. What do I mean about that? Gua ambil contoh ketika gua mengikuti lomba pada tahun 2019. Ketika itu, gua bekerja keras selama berbulan-bulan untuk memenangkan lomba tersebut. Tetapi apa yang terjadi setelah lomba tersebut selesai? Gua berhenti melakukannya. Tidak ada motivasi untuk melakukan hal tersebut lagi. Dan jangan salah, teman-teman gue juga merasakan hal yang sama. Inilah dimana mengapa banyak orang yang kembali kepada kebiasaan lama mereka setelah mencapai tujuan mereka. Tujuan membuat goals adalah memenangkan lomba. Tujuan dari membuat sistem is to stay playing in that game. Ini bukan satu pencapaian, ini adalah siklus tanpa akhir dan semakin berkembang. Pada akhirnya komitmen kalianlah kepada suatu sistem dan itulah yang menentukan kemajuan kalian. Dan terakhir, goal menciptakan anxiety and depresi. Yeps, membuat goal menyebabkan kalian anxiety or anxious. Anyway, sebagai contoh jika kalian overweight dan memiliki goals untuk turun berat badan sebanyak let's say 35 kilo, kesempatan kalian mencapai goal tersebut kecil dan kesempatan kalian mendapatkan depresi dari rasa kecewa cukup besar. Dan orang yang berorientasi goals, kebanyakan mereka gagal. Jika kalian ingin turun berat badan 5 kg, kalian secara terus-menerus berpikir sebelum kalian turun berat badan 5 kg, kalian akan tetap merasa gagal. Padahal kalian telah turun 4 kg. Menurut gue itu adalah sebuah kemajuan dan kalian perlu mengapresiasi diri kalian sendiri. Get it? Get it? Get it? So, key takeaway dari video ini adalah membuat goals tidak sepenuhnya sia-sia, tapi kalian harus tahu di mana tanda-tanda apakah goal ini membawa kepada tujuan kalian atau sebaliknya membuat kalian semakin buruk. Bagaimanapun juga, membuat goals itu perlu untuk menciptakan sebuah progres kalian dan sebuah sistem untuk benar-benar menciptakan suatu progres. Dalam sebuah hidup, kita butuh clarity atau kejelasan. If you don't know where you are going, you will get lost. Karena kalian tidak punya arahan. Dan bahkan dengan membuat goals dapat mendorong kalian dalam jangka pendek. Tetapi pada akhirnya, sistem yang dirancang dengan baik akan selalu menang. Memiliki sistem adalah yang terpenting. Berkomitmen pada suatu progres itulah yang membuat perbedaan.